Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilia Paci dengan NIM 13142114. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu hakikat kepegawaian untuk pembangunan. Langsung saja, yang pertama ada hakikat kepegawaian untuk pembangunan. Pengertian administrasi kepegawaian. Paul P. Gross berpendapat bahwa administrasi kepegawaian adalah suatu proses atau prosedur yang mengatur dan memperlakukan orang-orang sesuai dengan keahliannya, bekerja dengan cara yang mencapai hasil terbaik. Sedangkan pengertian administrasi kepegawaian secara umum adalah aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja berupa tata cara atau prosedur tentang cara-cara mengorganisasi dan memperlakukan orang yang bekerja sedemikian rupa untuk memperoleh hasil yang maksimum. Selanjutnya ada status kepegawaian. Yang pertama pegawai percobaan, yang kedua pegawai harian, yang ketiga pegawai bulanan, yang keempat ada pegawai borongan, dan kelima pegawai musiman. Yang ketiga ada sistem kepegawaian. Yang pertama ada sistem kawan, yang kedua ada sistem kecakapan, yang ketiga yaitu sistem karir. Selanjutnya kita masuk pada proses penerimaan tenaga kerja. Yang pertama, penarikan tenaga kerja. Pencarian atau penarikan tenaga kerja dilakukan setelah diketahui kualifikasi yang harus dimiliki tenaga kerja yang akan dicari, antara lain menyangkut pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian. Yang kedua, sumber-sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber tenaga kerja dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Yang ketiga, seleksi dan orientasi. Pada umumnya seleksi dilaksanakan apabila pendaftar lebih dari jumlah lowongan yang tersedia dalam perusahaan. Selanjutnya ada pembinaan dan keamanan tenaga kerja. Salah satu pembinaan yang diberikan kepada tenaga kerja yaitu keamanan dan keselamatan kerja. Program keamanan dan keselamatan kerja dapat dilakukan dengan bentuk panitia pembina keselamatan kerja. Faktor-faktor keselamatan dan keamanan kerja yang harus diperhatikan panitia pembina keselamatan kerja antara lain: yang pertama tata ruang kerja, yang kedua pakaian kerja, dan yang ketiga lingkungan kerja. Selanjutnya kita masuk pada pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Hakikat pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan cara hormat, dapat juga dengan cara tidak hormat. Pemutusan kerja dengan hormat biasanya diberikan apabila pemutus kerja dilakukan di luar kesalahan pekerja. Sebaliknya, pemutusan kerja dengan predikat tidak hormat diberikan apabila dilakukan karena kesalahan pekerja, begitu pula dalam hal pensiun. Alasan pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Pemutusan hubungan kerja kepada pegawai atau pekerja karena keinginan pengusaha disebabkan oleh hal-hal: yang pertama, tidak cakap dalam masa percobaan, yang kedua, adanya alasan-alasan mendesak, yang ketiga, sering mangkir, yang keempat, ditahan oleh alat negara, yang kelima, dihukum oleh hakim, yang keenam, sering sakit, yang ketujuh, berusia lanjut, dan yang terakhir atau yang kedelapan, pengurangan tenaga kerja. Pengertian pensiun. Secara umum, pensiun berarti jaminan hari tua yang diberikan sebagai balas jasa terhadap pegawai atau pekerja yang telah bertahun-tahun mengabdi kepada negara atau perusahaan. Baik, itulah sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.